Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar teman-teman? Semoga baik-baik aja ya dan dapat perlindungan dari Allah SWT. Untuk kali ini kita ngadain ngobrol santuy banget bersama Mas Gaswood. Halo. Udah kenal lah pasti, yang kece banget. Nggak, lebay emang sekarang lebay. Untuk pembahasan ngobrol santuy ini tentang etika para pelajar atau mahasiswa di masa pandemi seperti ini. Menurut Mas Gaswoodnya gimana sih etikanya mahasiswa atau pelajar gitu? Oh, sebelum lebih panjang ya Kar ya. Kayaknya lebih asik kalau misalnya kita itu terkesan bukan siapa yang memberi materi, bukan siapa yang moderatori ya kan. Aku lebih senang kalau misalnya kita bakal bertukar pikiran aja. Nah, ini kan sekarang apa Kak? Kamu baru lulus ya? Maba. Oh ya, maba ya? Oke. Sebelum maba udah ngalamin kelas online nggak? Belum sih, belum. Belum ngerasain kelas online sama sekali ya? Oke, kalau misalnya pengalamanku dulu ya, jadi tak ceritain aku sempat ngalamin perkuliahan secara online. Nah, di sana sebenarnya ada sebuah pembahasannya yang cukup menarik. Ya sebenarnya aku juga pengen tanya sama menurut sekarang ini kayak gimana nih. Jadi, teman-teman dalam kelas perkuliahanku ini ya Kak ya, itu secara pembelajaran memang dialihkan dalam dunia yang virtual nih. Tapi, secara etika, menurutku ada beberapa hal yang perlu kita kaji lagi. Semisal kayak gini, ketika kita sedang melakukan video conference sama dosen kita, atau kalau semisal kita mau cakupan yang lebih kecil lagi nih, semisal organisasi yang ada di kampus, organisasi yang ada di sekolah, ataupun mau bahas tentang organisasi di sekitar rumah kita aja deh. Ketika kita melakukan sebuah video conference, terkadang yang interaktif itu hanya si pemimpin rapatnya aja, ya nggak sih? Tapi nggak enaknya tuh kayak gini. Kalau dalam kehidupan yang serba offline, yang sebelum pandemi ini, kalau semisal kita masih ngobrol sendiri, itu masih gak apa-apa. Soalnya aku masih bisa ngeliat Sekar, aku masih bisa ngeliat teman-teman lainnya, dan aku kadang-kadang bisa langsung nunjuk. Ayo, menurutmu ya apa? Kamu ya apa? Jalan tolong bawa kasih tahu aku pendapat dan sebagainya. Tapi nggak enaknya kalau virtual itu teman-teman lebih memilih untuk mematikan mic-nya, lebih memilih untuk mematikan mikrofonnya, dan lebih memilih untuk mematikan kameranya. Meskipun ada beberapa hal yang membuat kita memang nggak bisa melakukan itu. Contoh kita lagi ada di WC, atau kamera kita ini rusak, kayak gitu. Oh jadi tegang Gar. Sorry ya, ini anaknya waktu tegang banget. Gak apa, santai. Nyelentuk gak masalah. Ya, ada beberapa hal yang memang kita nggak bisa melakukan kayak gitu. Entah itu nyalakan mic ya kan, ataupun kita menghidupkan kamera. Tapi nggak enaknya ketika kita menggunakan dunia virtual ya kan, kalau kita melakukan video conference itu lebih kayak apa ya? Kita nggak bisa mendapatkan interaksi yang maksimal itu tadi. Soalnya arah-arahku kurang ajar. Kita kadang-kadang tanya ya kan, gimana Rek menurut kalian? Ya apa Rek, ini kita ada program kayak gini dan sebagainya. Tapi arah-arahku bodo mati nomik semua. Dan kita nggak bisa langsung ngejudge. Semisal, kon kok gak bisa ngomongin ini, tambah gak direken. Dan itu nggak ada izin. Dan kita juga nggak bisa ngejudge karena kemungkinan memang ada halangan-halangan tertentu. Dan kalau semisal kita terlalu menjudge padahal si anak ini punya halangan tertentu, itu bakal menciptakan sebuah gap yang lebih jauh lagi. Misalnya, kok aku malah di sana ini sih? Ya mending aku gak usah melu forum online maneh ae. Karena permasalahannya kayak gitu. Nah, menurut Sekar sendiri, kan kamu kan ikut organisasi ya, Kak? Pernah ngadain rapat online? Pernah. Terus itu gimana rasanya? Gak ada yang respon, gak ada yang balesin, dan yang respon cuma itu aja, kayak ketua, sekretaris umumnya, bendara umumnya ya kadang respon, kadang nggak, malah teman-teman malah nggak ada yang respon, cuman kena dihitung yang respon berapa aja. Nah ya itu. Itu pun rapat online via WA kan lebih gampang ya. Oh berarti nggak pakai video conference gitu ya? Kayak Zoom itu kan sekarang kan lagi ngetrennya nih nggak sih? Kayak Zoom, Google Meet. Pernah waktu itu sekali diadain pakai Google Meet gitu. Malah nggak ada yang join gitu masih ya, malah itu aja yang join. Makanya aku heran ya, sebenarnya tuh kayak gini loh ya. Waktu awal-awal pandemi ini mulai, waktu awal-awal pemerintah itu menerapkan semuanya serba virtual, aku punya
positive thinking yang sangat luar biasa pada awalnya. Karena aku beranggapan semua permasalahan yang ada ketika kita offline itu bisa diselesaikan ketika kita melakukan secara online. Contohnya, kita mau rapat secara tatap muka. Ada hambatan, aku harus jaga orang tuaku, aku harus ada di rumah terus, aku harus jaga rumah. Terus misal aku nggak ada kendaraan dan sebagainya. Nah akhirnya ketika kita melakukan secara daring atau secara virtual, kita bisa melakukan dimanapun. Jadi pada awalnya aku memiliki positive thinking yang sangat besar sekali. Kayak nganggepnya kalau misalnya aku ngadain secara virtual, kemungkinan secara audiensnya bakal lebih banyak, dengan harapan teman-teman bisa saling belajar untuk menyuarakan, bisa saling belajar untuk mengekspresikan secara pemikirannya. Karena kan soalnya kalau misal kita melakukan secara offline dan kita nggak bisa ikut rapat, otomatis kita nggak bisa menyampaikan aspirasi kita dong. Kayak gitu. Makanya berjalannya waktu aku malah melihat momen pandemi ini itu menciptakan menciptakan dua peluang yang ada yang akan dipilih oleh tiap individunya. Peluang pertama itu akan semakin mengembangkan setiap masing-masing individunya, atau yang kedua itu bakal mematikan setiap individunya. Dalam artian kayak gini, kita mulai bahas dalam dunia perkuliahan. Aku melihat bagaimana banyak teman-temanku itu selama video conference kelas yang dilakukan oleh beberapa oknum, itu mereka nggak memperhatikan si dosen ini menjelaskan. Mungkin dia hanya sekedar gabung grupnya aja, sekedar gabung grup video conference-nya, ya nggak sih? Terus habis itu dia matikan kameranya, matikan mikrofonnya, dia udah bisa tidur, soalnya HP-an sambil game dan sebagainya, kayak gitu loh. Dan kalau menurutku pribadi, ini semua diakibatkan karena kita masih belum siap secara mental. Dan kadang-kadang temanku ada yang bilang gini, sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat kita itu bukan new normal. Karena new normal itu gak bakal dipeduliin wes sama kita. Bodoh amat sama sistem pemerintahan mau new normal itu harus ngereken. Sini dibutuhin sama masyarakat kita itu apa? Yang dibutuhin adalah aku bisa beraktivitas seperti normal, aku bisa beraktivitas seperti yang sebelumnya. Jadi di luar dari konsep pemerintahan yang sebutannya new normal itu mang. Sing nanti setiap kali kita di luar, kita pakai hand sanitizer, kita pakai masker, terus misal kita jaga jarak, itu nggak bakal bisa terrealisasikan dan kita bisa melihat kondisinya sekarang. Kayak gitu loh. Makanya kalau sebutannya teman-temanku bukan new normal, tapi apa ya? Sebutannya bukan new normal tapi apa itu? Mungkin bisa dibilang sebagai new moral ya. New moral ataupun sebuah kebiasaan, new moral, new akhlak kayak gitu. Soalnya kalau semisal kita hanya mengikuti kegiatan secara virtual, itu akhlaknya bakal beda. Kayak itu tadi loh, kita nggak pedulin siapa yang ngomong, pokoknya sekedar formalitas saja. Aku masuk di grup ini, terus setidaknya kelihatan, aku udah gabung di sini, udah kelihatan sama ketumku, udah kelihatan sama bosku, aku udah gabung. Tapi dia nggak memperhatikan perasaan siapapun yang berbicara di sana. Karena aku melihat bagaimana orang tuaku sebagai dosen, itu kadang-kadang aku juga enggak. Soalnya itu tadi, ketika ayahku sebagai dosen memberikan materi, ya kan, memberikan materi, oke, kita lagi bahas ini dan sebagainya. Gimana? Ada yang mau ngasih tanggapan? Iku mikir bener-bener mati semua, dan itu lebih menyakitkan daripada ketika kita berada di kelas nggak ada yang jawab. Lebih menyakitkan. Soalnya apa? Kayak tadi tuh, kalau misalnya di kelas kita masih bisa nunjuk, kita masih bisa ngeliat ekspresinya si orang ini, dan kita masih bisa gudo. Loh, kok sepinya nih kode guyu semuanya. Tapi nek online mic-nya mati, bener-bener kita kayak ngomong sendiri. Dan aku sebagai anak orang tuaku, mangkel aku. Karena aku melihat bagaimana effortnya ayahku itu untuk menyiapkan materiku. Dan menurutku, ayahku itu adalah salah satu dosen yang memang gak mau main-main sama keprofesiannya. Jadi ketika dulu masa offline pembelajaran itu, ayahku cuma tinggal nyiapin buku, nyiapin opo sing ana otake. Sekarang semua hasil gagasan pikirannya harus tertuang dalam sebuah presentasi, harus tertuang dalam sebuah PPT yang menarik, bahkan harus menyediakan sebuah video yang dapat menjelaskan PPT tersebut. Itu effortnya benar-benar luar biasa banget. Sebagai seorang pengajar, bolak-balik minta tolong ke aku, ini gimana caranya ngupload di YouTube, soalnya ini SOP-nya harus ngupload di YouTube. Ini gimana caranya nge-record layar dan sebagainya. Meskipun ayahku termasuk orang yang lebih tua,
ya kan? Yang mungkin bisa dibilang untuk mendapatkan ilmu teknologi yang baru itu angel, tapi wong tua aku ini bener-bener effort banget. Dan karena aku yuk melu jengkel soalnya setiap kali tak kandani, iku lali mana ya gitu loh. Cuma kembali lagi ke effortnya yang luar biasa banget, dan ternyata dari mahasiswa nih, itu kurang ajar. Aku nek misalnya diizinin sama aku bakal masuk ke video conference dan aku bakal ngomong, tapi aku nggak diizinin. Kayak gitu loh. Itu kurang ajar banget sih kan. Makanya itu kalau menurutku ya kan, kalau menurutku, aku sempet diskusi sama beberapa teman-teman juga. Kira-kira etika apa sih yang perlu kita utamain sewaktu kita mengadakan, sewaktu kita mengikuti sebuah aktivitas yang virtual, termasuk ketika kita itu mengikuti sebuah video conference. Kita menemukan sebuah kesimpulan, ada etika baru di mana seminimal mungkin kita sederajat sama siapapun yang berbicara. Contohnya, kalau si pembicara itu mengaktifkan kamera, seminimal mungkin kita mengaktifkan kamera. Kalau semisal nggak ada peraturan ya, maksudnya kan ada beberapa forum itu yang memang tidak mengizinkan pesertanya mengaktifkan kamera, kayak gitu. Seminimalnya kita sederajat sama siapapun yang bakal ngomong. Kalau semisal dari si pembicaranya itu mengaktifkan kamera dan menggunakan pakaian yang formal, seminimal mungkin kita menggunakan pakaian yang formal. Kalau seminimal mungkin si pembicara itu duduk di kursi, ya seminimal mungkin kita juga duduk di kursi. Ojo lu nggunak kasur, mari ngono kene nyantai ngene. Dan itu banyak banget kejadian yang ada. Kayak gitu loh. Itulah yang akhirnya disimpulkan sama teman-teman, sebuah etika baru yang perlu dibentuk oleh kepribadian teman-teman, terutama pelajar. Itu sih. Nah, menurutku ya Bokar. Aku udah ngomong panjang lebar ya kan. Kayak gitu, gimana ya? Kalau menurutku sih emang bener kayak gitu. Soalnya aku juga punya temen ya mahasiswa, kakakku juga mahasiswa juga. Semester berapa? Semester 7. Berarti udah ini ya? Udah waktu TA ya berarti ya? Iya udah punya. Oke. Nah. Itu juga ada acara kayak masnya juga gitu. Masku ya juga ngelakuin hal yang sama kayak teman-teman masnya, kameranya dimatiin, audio juga dimatiin juga gitu. Tapi aku bilang ya buat apa kalau kayak gini cuman dimatiin semua, nggak ada manfaatnya, nggak ada apa gitu dari dosennya juga, nggak masuk kan materinya. Soalnya menurutku ya kayak budaya kita itu ada ya budaya formalitas. Aku nggak membahas tentang budayanya pelajar aja. Budayanya masyarakat Indonesia sejauh ini adalah budaya formalitas. Aku sempat diajak diskusi sama temenku juga kayak gini. Mas, sampean kan tahu ngomong, kita kok kayaknya nggak siap ini ya, kok kayaknya pandemi datang, virtual itu datang, terus tiba-tiba kita itu kaget semuanya. Harus nyiapin online, pembelajaran harus online, kita harus beradaptasi gimana caranya menggunakan kamera yang baik, bagaimana kita bisa memberikan suara kita di video conference tersebut, ataupun bagaimana kita bisa mengkritik dengan jari-jari kita. Padahal sebelum adanya pandemi ini datang, kayak aneh guru-guruku itu sering deh diikutkan pelatihan sama pemerintah tentang pembelajaran online. Dan itu aku emang lihat banget bahwa saya sebelum pandemi ini datang, guru-guruku, terutama dosen-dosenku, memang sering banget ada sebuah pelatihan online untuk pembelajaran secara virtual. Tapi kenapa kok waktu kita tiba-tiba diserang oleh yang namanya dunia virtual secara mendadak ini, kok koyokannya gak siap? Seakan-akan pembelajaran ataupun pelatihan yang diberikan itu gak masuk kafe. Itu apa ya mas kira-kira? Terus saya ketemu, kita itu masih punya budaya yang namanya budaya formalitas itu mah. Kita hanya sekedar ikut pelatihan, kita hanya sekedar ikut kelas, ikut cekno, kita nggak dimarahin, supaya kita hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab aja, kayak gitu loh. Sedangkan kalau memang kita itu mengikuti sebuah pelatihan dan outputannya adalah sebuah pengaplikasian, menurutku kita bakal siap harusnya selama pandemi ini, kayak gitu loh. Dan aku nggak seneng ya dunia virtual ini menciptakan sebuah ketidakintegritasan yang baru. Paham nggak maksudku integritas? Integritas itu maksudnya kejujuran. Sebelum adanya pandemi ini, sebelum adanya dunia virtual yang menyerang, teman-teman pelajar itu
masih diguncangkan apakah dia mau tetap menjadi pelajar yang berintegritas atau pelajar yang tidak berintegritas. Karena apa? Standar pendidikan kita itu adalah sebuah nilai, bukan sebuah proses. Mereka yang berusaha untuk jujur, mereka yang berusaha untuk berintegritas, semakin tergoyahkan. Soalnya apa? Yang mereka hadapi adalah orang tua, yang mereka hadapi adalah lingkungan mereka sendiri. Kalau nilai mereka itu kalah saing, mereka bakal dapat sebuah penghakiman secara sosial dari orang tuanya ataupun dari lingkungannya sendiri. Misalnya, loh kok rankingmu kok jelek, nilaimu kok jelek, nggak dilihat bagaimana proses itu bisa diciptakan. Kayak gitu loh. Karena semua pendidikan kita standarnya adalah berdasarkan sama nilai. Aku nggak bilang semuanya, tapi mayoritas menurutku. Kayak gitu loh. Nah, di masa pandemi ini, itu semakin menggoyahkan teman-teman yang memiliki integritas pada awalnya. Karena apa? Peluang untuk menciptakan ketidakjujuran ataupun peluang untuk menciptakan sebuah kecurangan itu lebih besar. Kita bisa melihat sebelum ada pandemi ini datang, ketika beberapa sekolah, terutama di SMA aku, menerapkan yang namanya ujian secara online. Ataupun kita juga bisa ngerasain yang namanya UN online. Apa ya? UN online itu sebetulnya apa ya? UNBK ya? UNBK. Ketika UNBK ini datang, yang dipikirkan oleh beberapa teman-teman yang tidak berintegritas adalah bagaimana aku bisa mencari celah dari program ini. Contohnya kalau semisal ada beberapa guru yang memanfaatkan Google Form. Google Form itu bisa dimanipulasi. Secara programnya, kita tuh bisa tahu mana opsi yang menjadi benar, mana opsi yang salah. Itu bisa dimanipulasi. Terus habis itu misalnya ada UNBK yang kalau semisal udah di full screen, nggak bisa di minimize misalnya. Nggak bisa di full screen. Nah, teman-teman tuh punya ide yang lainnya. Mematikan ini, mencet tombol ini. Jadi dia bisa minimize, bisa buka Google. Kayak gitu loh. Nah, dan pandemi ini datang itu menciptakan sebuah ketidakintegritasan semakin berusaha menguasai. Karena apa? Tidak adanya peran pengawasan oleh guru ataupun bahkan oleh orang tua itu sendiri. Tugas guru yang semula itu adalah tugas pengawasan dan pendampingan. Selama pandemi ini kembali dititipkan ke orang tua dan juga setiap anak didiknya masing-masing. Jujur, ketika nilaiku keluar, aku merasa proses yang tak lakuin lebih berat lagi daripada waktu offline. Tapi realitanya rankingku lebih bawah daripada teman-teman semuanya. Karena kenapa aku bilang prosesku lebih berat daripada waktu offline? Kalau offline, dosen ketika membuka peluang untuk mahasiswanya bertanya, kita bisa tanya. Ataupun kita bisa memotong pembicaraan. Dan ketika kita dalam kehidupan kuliah, kita bisa masuk ke lab, kita bisa langsung tanya dan sebagainya. Nah, kalau secara online ada beberapa dosen yang masih belum memiliki kompetensi dalam dunia online tersebut. Aku dari 6 mata kuliah, cuma 2 dosen aja yang menurutku benar-benar memberikan effort yang lebih. Yang lainnya ada yang cuma ngasih potongan video 10 menit tok. Ada yang nggak ada komunikasi sama sekali sampai UAS. Terus habis itu ada yang komunikasi melalui video conference tapi koyok gak tuntas. Baru mulai habis itu, wah ternyata capek ya kita video conference. Ya udahlah kita akhir aja ya. Saya juga capek ini habis video conference sama ini kayak gitu loh. Paham nggak maksudnya? Jadi kayak gitu. Ancen nggak ono mandek sih. Nah ya tadi ya. Jadi kayak aku ngerasa proses yang tak laku itu emang berat. Tapi hasil yang aku dapatkan untuk mencapai standar pendidikan kita itu nggak bisa tercapai, bahkan lebih mundur lagi. Otomatis aku dapat dorongan dong, bukan dapat dorongan, dapat desakan dari orang tua, dari lingkungan sekitarku. Loh kok rankingmu lebih turun, loh kok nilaimu lebih bawah dan sebagainya, kayak gitu. Karena kita kalah sama teman-teman yang tidak mempertahankan integritasnya ataupun dari awal memang tidak mau berintegritas. Karena selama virtual, meskipun aplikasi yang akan kita buka itu dia tidak bisa minimize, kita bisa menggunakan handphone. Kita bisa menggunakan handphone untuk searching, ataupun kita bisa sharing-sharing sama teman kita, ya apa iki carane bobol? Ya apa iki carane kita tahu ini dan sebagainya. Ini keywordnya apa dan sebagainya. Bahkan ketika ujian, kita bisa aja bikin grup Line, grup WhatsApp sama beberapa anak tertentu untuk kita bahas bareng di sana. Rek nomor 1 ya apa rek? Rek nomor 2 ya apa rek? Itu tadi loh. Akhirnya aku pribadi
ketika dapat desakan dari orang tua, aku bahkan langsung ngomong sama ibuku, Bu, nek ngono kayak gini, aku bingung, apakah selama virtual ini aku mulai meninggalkan idealisku. Dalam artian idealisku itu aku nggak mau nyontek, aku tetap mempertahankan integritasku kayak gitu. Apakah aku harus berusaha menyingkirkan idealisku untuk berusaha setidaknya melakukan kecurangan? Entah itu misal aku bakal gabung di grup, bakal membuat sebuah lingkaran sendiri, kita bahas soalnya, ataupun hal yang lainnya. Apakah kayak gitu demi mencapai standar pendidikan kita? Kayak gitu loh. Ya itu tadi, semua ini bermula pada sebuah standar itu tadi sebenarnya. Sehingga aku tambah risih dalam dunia virtual ini. Selain dari etika yang menurutku teman-teman ini masih belum bisa dinyatakan sebagai manusia yang berkembang. Kayak ngono sih, Kar. Iku sih, aku kok tambah curhat gini sih. Nggak apa-apa. Jengkel sih. Dan ini mudah-mudahan kayak ini juga sih, Dan sampean Kar. Menjadi gambaran juga bagi siapapun tenaga pendidik yang mungkin akan melihat video dari teman-teman Tambak Sari, ya kan? Bahwasanya please selama pembelajaran virtual itu akan ada dua kemungkinan yang aku sampaikan tadi. Kita akan berkembang karena waktu atau kita mati karena kondisi. Berkembang karena waktu apa? Di momen pandemi ini, secara risetnya teman-teman PIP ya, selama pandemi ini tuh memang kita bakal sulit untuk melaksanakan aktivitas yang secara kolaboratif. Dalam artian aktivitas berorganisasi untuk mengadakan apa, itu sulit. Karena banyak narasi yang diangkat. Aku nggak diizinin sama orang tua karena pandemi. Aku nggak boleh terlalu jauh dan sebagainya. Kita nggak bisa melakukan aktivitas yang kolaboratif, kita nggak bisa mengadakan aktivitas yang kolaboratif tadi. Toh kita mau rapat virtual, malahan lebih nggak efektif daripada kita melakukan rapat offline, ya kan? Nah, yang bisa kita kembangkan selama pandemi ini ataupun selama WFA itu adalah kita melakukan pengembangan secara individualnya, dengan harapan ketika masing-masing individual itu semakin mengembangkan keterampilannya, setelah pandemi ini berakhir, kita bisa memberikan sebuah effort ataupun kita bisa memberikan impact yang lebih terhadap organisasi yang kita ikutin ataupun terhadap pembelajaran yang kita ikutin. Mungkin selama pandemi ini kita belajar ngobrol di kamera, kita belajar untuk ngedit video, kita belajar untuk masak, kita belajar untuk menciptakan karya ini, karya itu, kita belajar untuk mengkritisi. Wah, ini kok kebijakan pemerintah kok tambah aneh-aneh sih, aku pengen nulis di caption dan sebagainya. Nah, setelah pandemi ini berakhir, kita ketemu sama teman-teman semuanya, kita berada dalam kelas, kita menjadi seorang pelajar yang lebih siap. Sing semula kita nggak kritis karena masa pandemi ini membuat kita belajar kritis, sehingga setelah pandemi kita semakin kritis. Sebelum pandemi mungkin kita nggak terbiasa ngomong di kamera, gugu gaga. Saya ini ya, aduh ya apa ya, aku malu dan sebagainya. Terus selama pandemi ini mau nggak mau kita prokernya adalah berhadapan dengan kamera. Beda gimana dan sebagainya. Setelah pandemi kita akhirnya menjadi seseorang yang lebih percaya diri. Kita ngomong di mimbar, teman-teman semuanya kayak gini dan sebagainya. Karena ini semua berdasarkan pengalamanku pribadi. Aku ngerasain dulu, mungkin kalau misalnya Sekar ngelihat aku ngomong di depan umum ataupun semisal sekedar memberikan sambutan, aku menilai kok aku gak iso yo membuat sebuah kalimat yang tidak berulang ataupun menyingkirkan Soalnya setiap kali ya baiklah teman-teman, jadi kita masih mikir dulu harus gitu ya. masalahnya gak hanya mikir toh, tapi aneh gitu loh, karena risih. Dan ketika aku mencoba masuk dalam dunia podcast, ya kan, dan juga sama teman-teman PIP kita bikin sebuah video, aku bisa mengevaluasi. Kok aku akeh aneh yo. Jaket sak menit ngomong kayak gitu, ada kata-kata yang diulang. Contohnya kayak itu mungkin ya, kayak gini-gini mungkin ya, nenek itu kayak gitu. Kita bisa mengevaluasi. Dan sekarang aku sama teman-temanku udah mulai menghindari yang dari mulai ya, bukan berarti udah hilang, tapi kayak mulai mengurangi porsi tadi, kayak mengurangi kata-kata. Dan akhirnya ketika pandemi ini selesai, kita bisa memberikan suara kita lebih enak didengar. Karena kalau nggak salah, untuk menjadi seorang pembicara itu memang ada seni bersuaranya kan.
kayak gitu. Nggak bisa seorang MC itu ngomongnya kayak nggak ada yang ngereken. Tapi kalau bisa MC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semuanya pada notice semuanya. Sama halnya kita nggak bisa memilih presenter radio sembarangan. Soalnya ya tadi ada seni suara tadi. Dan Sekar pun yang kalian dengar suara antara ketika dia record sama enggak itu bakal beda. Secara intonasinya. Pasti kita lebih memperhalus suara. Ya, jadi gimana? Padahal di luar itu yuk. Karena itu tadi ada sebuah seni dalam berbicara. Kayak gitu. Itu salah satu contoh aja. Setelah pandemi kita lebih percaya diri untuk menyuarakan. Kita lebih berbicara itu mungkin lebih efektif dan sebagainya. Kayak gitu loh. Jadi bisa tak simpulin, memang masalah pandemi ini bukan masalah. Waktu pandemi ini bukan waktu yang terlalu tepat dalam menggerakkan roda organisasi seefektif mungkin. Bukan seefektif mungkin, semaksimal mungkin. Kalau efektif masih bisa. Semaksimal mungkin. Coba terus. Ataupun belum bisa menjadi waktu yang tepat untuk kita mendapatkan pembelajaran perkuliahan semaksimal mungkin. Tapi masa pandemi ini bisa menjadikan waktu kita untuk semakin berkembang. Misalnya Sekar suka apa? Sekar suka baca buku. Di waktu gabut ini pasti Sekar lebih milih, ya mending aku mau baca buku. Ada teman-teman yang lebih suka main game. Ada teman-teman yang suka untuk bikin karya-karya dan sebagainya. Nah, setelah pandemi ini berakhir, Sekar bisa memberikan kontribusinya yang lebih. Contohnya, mungkin sekarang Sekar lagi mulai seneng ngomong di depan kamera dengan evaluasi kayaknya aku harus menghilangkan kata-kata ini, harus lebih efektif. Jadi kalau waktu offline, teman-teman lebih enak mendengarnya. Mbak Sekar lebih enak dicerna sih, lebih efektif sih, nggak pengulangan kata sih dan sebagainya. Sehingga pergerakan lebih efektif setelah pandemi ini berakhir. Kayak gitu. Itu kesimpulan yang didapetin sama teman-teman PIP, sama ketika aku diskusi sama rekan-rekan yang dari SMA lain. Karena beruntungnya di lingkungan perumahanku juga banyak teman-teman yang masih mau keluar dengan menerapkan protokolnya dan kita diskusi di sana. Ya apa kuliah online-mu, ya apa sekolah online-mu. Wah, apa Mas sekolah online koyo gak proses sekolah. Nah, kita juga nggak heran ketika mahasiswa itu UKT harus diturunin. Kayak apa? Soalnya listrik naik. Dan aku ngerasain loh, Gar. Listrik di rumahku 5 kali lebih naik. Yang awal dari berapa? Awalnya itu 300.000. Karena di rumahku nggak pakai AC ya. Iya. Kita nggak pakai AC, soalnya ya itu mang idealisnya awal dewe AC ku merusak lingkungan. Tapi susah kok, tegang nggak AC kok panas dewe, umpet dewe itu lagi loh. Jadi minoritas tuh selalu kalah sama mayoritas lah. Kayak gitu aku juga heran. Bahasa apa mang aku ya? Apa bukan bang? AC. Bukan, lebih jauh. Oh ya, nggak heran teman-teman mahasiswa itu selalu menyuarakan UKT ku harus turun. Soalnya banyak sisi dalam kehidupan kita yang naik gara-gara pandemi ini. Paket internet, listrik di rumah kita, kebutuhan beli gadget. Kebutuhan kita harus beli earphone. Kebutuhan kita harus beli handycam, beli webcam. Laptop juga ada yang Harus ada yang beli laptop juga loh bahkan. Kayak gitu loh. Tapi uang UKT kita nggak diturunin sama sekali. Itu loh lucunya. Kalau kita mau protes, aku dapat sharing dari beberapa teman-teman di kampus lain. Aku gak bisa menyuarakan. Kalau aku menyuarakan, malahan aku di-cut sama pihak kampus. Dinyatakan kamu menjelek-jelekkan nama kampus. Dianggap kamu kok memboikot kampus dan sebagainya. Jadi lucunya, dunia pendidikan kita semakin ke arah memotong kebebasan setiap mahasiswa ataupun setiap pelajarnya. Padahal tempat kita sekolah, itu adalah tempat kita belajar selain dari pembelajaran secara akademiknya. Pembelajaran bagaimana kita bisa menyuarakan, pembelajaran bagaimana kita bisa mengevaluasi, pembelajaran bagaimana kita bisa memilih kebijakan apa yang lebih tepat menurutku. Sama halnya ketika kita di sekolah, kita nggak tahu fasilitas apa yang bisa digunakan oleh siswa untuk mengevaluasi gurunya. Nggak ada wadah yang disediakan sama sekolah. Meskipun ada BK, that's bullshit menurutku. Kalau kita mau maju ke BK, kita mungkin yang akan dievaluasi. Enggak, kamu tuh harusnya nurut sama guru. Guru itu orang tua. Itu tadi loh, pembelajaran yang non-akademik itu semakin dipotong dalam dunia pendidikan kita. Sama halnya di perkuliahan sekarang. Bagaimana kebebasan teman-teman mahasiswa menyuarakan itu mulai dipotong ketika pemerintah mulai masuk ke dalam dunia pendidikan. Aku ngerasain banget waktu kita demo RUU
KUHP dan RU lainnya itu, di kampusku turun surat bahwasannya setiap dosen melarang anak didiknya untuk berangkat. Melarang. Karena apa? Ya memang kampus itu dapat surat dari pemerintah. Gak boleh ngadakan kayak gitu. Terus mudah-mudahan gak hilang aku mari ini. Bahasnya oleh pemerintah mari ngono hilang. Kayak gitu loh. Soalnya apa? Ada yang selalu dikuatkan itu ada yang namanya RUU apa sing media itu aku lupa bukan RUU undang-undang UU ITE. IT. Nah, itu lebih sering senjata yang lebih sering digunakan di pandemi ini, dan itu semakin memunculkan ataupun menguatkan potensi ataupun peluang yang mana kita akan mati karena kondisi itu tadi. Soalnya kita nggak ada tempat lagi sekarang di sini. Gimana kalau misalnya kita mau ngevaluasi perkuliahan? Gimana kita mau ngevaluasi sama guru? Pak, video conference sama ini ku welek. Suaranya sama itu gak krungu. Gak ada yang bisa kita gunakan. Paling kita bisa menggunakan sosial media. Kita menyuarakan, kita tag kampus kita ataupun jurusan kita. Tapi yang kita dapat apa? Dicap sebagai pelanggaran tadi, pelanggaran nama baik yang ada di UU ITE yang masih karet. Ataupun kita nggak bisa menilai sebuah kebijakan pemerintah sekarang karena kita hanya bisa melakukan itu melalui sosial media. Akhirnya kebijakan ataupun kritikan yang kita berikan dalam sosial media dianggap sebagai sebuah penghinaan di depan publik netizen. Soalnya itu tadi UU ITE itu masih karet, mohon maaf, karena nggak ada keterangan yang menjelaskan batasan sebuah kritikan dan batasan sebuah hinaan. Saya semuanya ketika teman-teman itu kebijakan ini menurutku salah, new normal nggak bisa diterapkan, Surabaya kurang tegas dan sebagainya. Padahal itu adalah hasil kritikan ataupun perasaan yang dirasakan oleh pihak-pihak pertama kali yang merasakan sebuah kebijakan pertama kali diterapkan, yaitu masyarakat kita semua ini. Pemerintah itu bukan pihak pertama yang merasakan sebuah kebijakan diberlakukan. Mereka menciptakan sebuah kebijakan yang merasakan pertama kali adalah masyarakatnya. Ketika pendidikan virtual diberlakukan, yang pertama kali ngerasain nggak enaknya ya teman-teman pelajar ini, kayak gitu. Tapi kita nggak ada wadah buat nyampaikan nggak efektif, nggak enak, aku nggak mudeng dan sebagainya. Maksudnya kita tiba-tiba ngechat admin jurusan, maksudnya kita tiba-tiba nge-PC si dosen, yang notabene waktu selama offline itu nggak etis. Kita tiba-tiba ngechat untuk mengevaluasi dosen. Bahkan sekedar kita ngechatnya itu gak sih nggak etis. Apalagi masalah pandemi, Pak, mohon maaf Pak, kameranya buruk. Saya nggak tahu sampean ngomong apa. Saya nggak paham materinya ini, kurang apanya dan sebagainya. Semakin dipotong fasilitas yang kayak gitu. Gitu sih. Jadi kembali lagi ke kesimpulanku, buat temen-temen yang selalu tanya, Mas, organisasiku mati, pergerakanku mati, pembelajaran virtualku mati, aku gak mudeng apa-apa. Itu menurutku memang wajar. Ini bukan waktu yang tepat. Bukan waktu yang tepat untuk memaksimalkan kegiatan offline kita yang menjadi kegiatan online. Kayak pembelajaran, terus mungkin kegiatan yang besar dan sebagainya. Itu nggak maksimal. Tapi yang bisa kita maksimalkan adalah bagaimana kita bisa menggunakan waktu yang ada untuk semakin mengembangkan keterampilan yang kita miliki ataupun potensi yang kita miliki. Sehingga harapannya setelah pandemi ini berakhir, semua kembali dalam normal yang dulu, kita bisa memberikan sumbangsih yang lebih dengan kita memainkan peran yang lebih atas keterampilan yang sudah kita dapatkan selama waktu pandemi tadi. Makanya jangan sampai kita merasa aku gabut, nak omat terus, terus aku mending bodo amat lah sama peraturannya pemerintah, mending aku keluar aja lah, gak usah nge masker, lapusnya gak mati, itu biasa. Soalnya mereka udah jenuh di rumah aja. Padahal di rumah aja kita bisa melakukan aktivitas yang privacy. Kayak kamu misalnya suka apa sih sama hal yang nggak mau kamu tonjolin sama teman-teman semua. Misalnya aku suka ngaji, aku suka make upan dan sebagainya. Itu kan bisa mengembangkan dirimu lagi. Misalnya biar kamu burak, gak enak didelok karo konco-koncomu. Terus mungkin selama pandemi ini kamu lebih sering bertatap sama kamera, ya kan, kamu sering berkaca, kayak gitu loh. Karena semua orang berhak untuk mendapatkan penampilan yang terbaik dalam muka umum. Kayak gitu loh. Soalnya menurutku ya banyak teman-teman yang dihina dan sebagainya, ya kan? Karena dia nggak tahu sebenarnya emang dirinya pribadi itu secara perspektifnya temanku ya memang kayak gitu. Kayak gitu loh. Itu sih. Aku ngomongnya terlalu panjang banget deh kayaknya. Aku juga mau tanya, kan Mas
Faskes itu juga membicarakan tentang fasilitasnya kayak pelajar dan mahasiswa. Lah aku tuh mau tanya tuh gimana sih dengan kondisi teman-teman ekonomi yang kurang. Aku di tetanggaku juga ada sih, tapi masih SD. Dia tuh SD-nya kelas 4 dan dia tuh kan ujiannya serba online. Dia tuh nggak ada HP, nggak ada laptop, dan juga di Surabaya tuh nggak ada keluarga. Terus aku tanya, kamu nggak ujian? Enggak mbak, aku nggak ada apa namanya, nggak ada medianya. Iya, nggak ada medianya buat ujian. Terus gimana ya? Mungkin aku nggak naik mbak. Waduh, kan dia kasihan kan kitanya. Dan menurut Mas Gasmi gimana gitu buat solusinya, atau ada masukan buat teman-teman yang ekonominya lebih rendah atau nggak mampu buat beli medianya gitu? Kalau aku masih belum menemukan, aku pribadi ya, belum menemukan solusi yang apa sebutan itu, masih belum menemukan solusi yang tepat sih terhadap masalah ekonominya teman-teman. Soalnya setiap orang itu punya argumen yang nggak bisa terrealisasikan. Contohnya kayak gini, pemerintah akan mensupport, memberikan dana terhadap ekonominya yang mungkin rendah dengan kita berikan gadget dan sebagainya. Itu juga nggak terlalu terrealisasi. Ada juga yang bilang ini waktunya orang-orang yang memiliki ekonomi tinggi membantu ekonomi rendah. Itu juga nggak berlaku. Kayak gitu loh. Kayak misalnya ada teman-teman yang bilang, wah ini sih waktunya yang memiliki ekonomi tinggi harus memberikan bantuan, entah itu membelikan gadget. Halah duitmu lu piro sih, duitmu lu akeh tuh kono lu 1 juta 2 juta kayak HP. Itu nggak berlaku. Di masyarakat kita tuh nggak berlaku hukum seperti itu. Makanya itu tadi, teman-teman yang ekonominya rendah, mereka yang terpantik karena kondisi yang ada, dia bakal menggali potensinya ataupun sebuah keterampilan apa yang bisa menghidupi dia. Kalau aku lihat ya, ada yang mereka itu akhirnya, aku tak jualan masker aku tak jualan face shield aku tak jualan hand sanitizer Dimana di belakang dari aku mau ini ada sebuah ilmu baru sebenarnya. Kayak contohnya, dia mau jual masker, pesaingnya tuh banyak. Karena apa? Selain semuanya itu mulai beralih ke sana, kita semua mulai bersaing dalam dunia online, ya kan? Kita bilang aja kayak Shopee, Tokped dan sebagainya. Yang dilihat sama calon pembeli ini apa? Yang pertama itu rating, dan yang kedua itu adalah harganya. Dan kita kan bisa ini kan ngurutin harga terendah sampai harga tertinggi. Jadi kalau misalnya kita kalah saing harga, wis auto kukur. Nah, ilmu barunya ini apa? Teman-teman bisa berpikir ataupun memainkan strateginya. Contoh, aku pernah dapat cerita, aku bisa menang saing karena aku ngasih packaging yang lebih menarik. Masker belakangnya tak kasih aja kayak kotak kerdusan tapi ada gambarnya. Itu lebih menarik daripada yang cuma masker dibungkusi plastik terus dukurnya ono warna tulisannya Kitty lah gak salah. Kayak gitu loh. Itu default kan itu kan. Ada yang berusaha kayak gitu. Ada juga yang dia dapat ilmu baru untuk melakukan marketing secara online-nya ataupun branding secara online menggunakan Instagram-nya, menggunakan relasinya. Ya aku minta tolong bawa share noiki. Aku minta tolong bawa share noiki. Nanti kalau misalnya kamu punya usaha tak share balik wis. Kayak gitu loh. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu ataupun keterampilan individu itu tergali selama pandemi ini. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan sebuah keterampilan yang baru atau kita semakin memaksimalkan keterampilan yang sudah kita miliki untuk menghidupi kita ke depannya, menghidupi organisasi, menghidupi keluarga kita, menghidupi diri kita sendiri, bahkan menghidupi perkuliahan ataupun sekolah kita. Kayak gitu sih. Jadi kalau menurutku solusi-solusi yang ada sejauh ini masih belum relevan. Kayak yang tadi yang ekonominya tinggi harus bantu yang rendah, itu masih belum berlaku. Yang pemerintah harus memberikan bantuan langsung, memberikan handphone, itu ya gak berlaku. Soalnya udah mikir lah berapa sih dana pemerintah yang udah dicur-curno kayak pandemi. Kayak gitu loh. Makanya sekarang tiba-tiba harus new normal kan. Karena udah kondisinya udah parah banget. Tapi masyarakatnya bodo amat sama new normal. Sebenarnya aku bisa beraktivitas kayak yang dulu. Bisa nyangkruk, bisa turunan dan sebagainya. Kalau saranku pribadi, ini kembali ke individu masing-masing. Mau semakin hidup atau kita bakal mati karena kondisi tadi. Dan aku malah ngeliat banyak teman-teman yang ekonominya rendah, ya tadi akhirnya dia jualan ini, jualan itu, dan sebagainya. Dan mungkin itu bisa menjadi sebuah bisnis yang mengubah ekonominya dia loh. Dan dia bisa survive dari situ, dia akhirnya bisa beli gadget dan sebagainya. Kembali lagi ke tiap masing-masing individunya. Bahkan ada guru-guru yang benar-benar pekah banget. Guru yang akhirnya datang ke rumah anak didiknya masing-masing, memberikan pengajaran secara langsung. Itu juga ada. Aku nyebutnya ini kembali ke pribadi masing-masing. Gak bisa ngandalin orang lain.
nggak bisa ngandalin sebuah pemegang kebijakan. Itu sudut pandangku ataupun persepsiku ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pandangan lain ataupun kalian punya informasi yang lain ya, contoh, ora mas, pemerintah itu ngei dana yang banyak kok buat pendidikan, ngomong aja, tapi aku nggak tahu. Kayak gitu loh. Makanya tadi aku dari awal sudah bilang, aku nggak mau ngajarin ya Kar ya. Kayaknya lebih seru kalau misalnya kita bertukar pikiran aja. Hasil pemikiranku seperti itu, hasil pemikirannya Sekar seperti itu, dan teman-teman lainnya berhak untuk memiliki hasil pemikiran yang berbeda-beda. Itu sih. Itu salah satu ilmu baru yang bisa kita dapatkan sama masa pandemi ini sekarang. Gitu, Sekar. Mantap. Pengalamannya banyak juga ya Mas yang dari kuliah online, organisasi. Soalnya tadi selama pandemi aku lebih banyak diskusi kan. Sama teman-teman di rumah tuh lebih banyak diskusi. Daripada aktivitas-aktivitas pembelajaran, aku harus riset dan sebagainya, aku lebih senang diskusi. Dan mungkin Mas Gasu juga ada motivasi gitu buat aku atau teman-teman yang maba gitu. Kan maba abis itu baru daftar, terus tiba-tiba ada informasi kuliah online sampai semester 2. Itu pasti kan teman-teman langsung down banget, jadi males kuliah, atau gitu Euforia kuliahnya nggak dapet. Ngapain gitu, aku daftar tahun ini, tahun depan aja gitu kan. Ya, mungkin Mas Gasu ada motivasi atau semangat gitu buat teman-teman yang maba-maba juga. Wah, ini angel sih buat motivasi. Nah, aku sih nggak iso ngomong semangat aja sih. Semangat dong. Yes, pokoknya semangat aja. Ya tadi tuh, teman-teman harus, kalau temenku pernah bilang kayak gini, kadang-kadang kita terlalu memikirkan resiko daripada peluang yang harusnya bisa kita kembangin. Nah, kembali lagi bahwasanya ojo dipikir hal-hal sing elek. Kayak semisal aku nanti nggak bisa kuliah, euforianya nggak dapet, enggak, jangan fokus ke sana. Fokus sama apa yang bisa mengembangkan diri kita masing-masing. Kayak gitu loh. Contohnya Sekar suka apa, aku suka apa, Mas Raga suka apa, kameramen ya, suka apa dan sebagainya, dikembangin lagi lah. Soalnya nggak, kita juga nggak bisa memungkiri kuliah online akhirnya ngene-ngene, euforianya perkuliahan kita nggak dapet. Padahal euforia perkuliahan itu paling menyenangkan menurutku. Kita bisa ketemu sama orang-orang yang benar-benar baru dan jauh, ya kan? Terus kita bisa merasakan sebuah dunia pendidikan yang berbeda, karena dunia sekolah sama kuliah itu bakal beda kan. Kayak kalau misalnya sekolah, kamu harus menjadi sebuah robot yang menyatukan semua pemikiran guru-gurumu menjadi satu seorang Sekar. Misalnya matematika, guru fisika, guru kimia, guru agama, guru kebudayaan, Sekar harus dipaksa untuk menjadi robot itu tadi, yang menyatukan semua guru ini tadi. Tapi kalau perkuliahan itu semakin menjurus, meskipun di semester awal kita biasanya agak general belajarnya, tapi semakin menjurus tadi, makanya euforianya itu beda. Kayak, enak yo. Makanya ada beberapa temen-temen yang peralihan dari SMA ke kuliah itu mesti ngomongnya, enak yo kuliah, isok kelambine bebas, enak yo kuliah, langsung mulai dan sebagainya, isok ngerokok, yo kan. Kalau aku nak sekolah gak isok ngene, aku pindah kuliah, itu sih. Jadi sih aku gak usah dipikir kemana kayak wisuda online dan sebagainya, terus gak usah dipikir Malah gak ada wisuda di aku. Makanya ada wisuda ya kamu ya? Gak ada. Nah itu makanya, itu hal-hal yang kayak gitu gak usah dipikirin aja. Yang menurutku yang perlu menjadi concern kita sekarang adalah bagaimana kita bisa tetap hidup dan bisa menciptakan sebuah kehidupan baru di setelah pandemi ini. Menurutku fokusnya lebih baik diarahkan ke sana. Daripada kita mikir, kayak enak nauma terus, kayak enak kuliah online, kayak enak rapatnya online terus dan sebagainya. Kayak gitu sih. Intinya tetap semangat. Karena ya itu tadi, pilihan kita sekarang ada dua. Mau berkembang karena waktu atau kita mati karena kondisi. Yes. Juga. Itu. Yes, gimana Kar? Apa ya? Ini udah panjang nih cuy. Panjang ya? Oh, 45 menit. Secara real recordnya 45 menit. Nanti tinggal diedit paling gak ada kurang menit. Mantap juga sih dari Mas Gasu, juga ada semangat buat kita yang maba-maba. Semangat ya, maba. Mantap, Terus buat yang punya ekonomi rendah juga jangan patah semangat, masih ada jalan buat kalian untuk menjalani kehidupan ini. Bahkan membuat kehidupan lebih baik. Soalnya Makasih. penutupanmu kok elaknya nih. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya ya. Kayak ngono lu, komen ngene tok. Oke, buat Mas Gasu terima kasih atas waktunya. Sama-sama, terima kasih teman-teman Mbak Sari. Kalau saya ada kesalahan. Sukses terus, Sekar, Mas Raga, kameramen.
Sukses sama yang lainnya tadi mana? Makasih buat teman-teman juga ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. So, saya mohon mundurkan diri. Mau closing statement dong. Ya, ini sekedar mohon maaf aja. Kalau misal ada kata-kata yang kurang enak ataupun kalian merasa risih sama yang tak omongin, aku mohon maaf ya, Rek. Sumpah aku mohon maaf. Ya sih antara unek-unek karena secara pengalaman ya sebenarnya. Makanya tadi agak ngegas, agak ini. Aku mohon maaf aja. Terutama kalau misalnya ada informasi yang salah, aku mohon maaf. Kalau menurutmu itu salah, beneran aku Rek, jaluk tolong, beneran aku Rek. Sebenarnya kalau misalnya kalian punya pendapat yang lebih luas, sampaikan aja di sosial media kalian itu lebih mantep sih. Soalnya sejauh ini sosial media itu menjadi sebuah fasilitas kita untuk bersuara dan salah satu media untuk kita bisa berkembang. Kayak gitu. Jadi intinya mohon maaf. Sekian dari saya dan Mas Hasbu. Bila ada kata salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.